Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyajikan atau memaparkan materi tentang analisis keterkaitan antara teori konsumsi dengan perubahan pendapatan terhadap pola konsumsi guru PNS dan non-PNS di SMP negeri. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota rekan saya. Yang pertama itu ada Kak Alif Fani Egi Pratama dengan akhiranime 130. Yang kedua ada saya sendiri sebagai moderator dengan akhiranime 002. Yang ketiga itu ada Dia Mustikawati dengan akhiranime 008. Yang keempat ada Linda Triopsari dengan akhiranime 032. Yang kelima ada Dwi Afrianti dengan akhiranime 038. Yang keenam itu ada Dia Kirana Arianti Nugroho dengan akhiranime 101. Selanjutnya ada Rizka Asima Silagan dengan akhiranime 110. Yang terakhir sendiri itu ada Amira Safa dengan akhiranime 119. Baik, selanjutnya ada subbab yang akan kami presentasikan pada pertemuan kali ini tentang analisis keterkaitan antara teori konsumsi dengan perubahan pendapatan terhadap pola konsumsi guru PNS dan non-PNS di SMP negeri. Subbab pertama ada gambaran umum, subbab kedua itu ada landasan teori, yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, baik, kita masuk saja pada materi pertemuan kali ini. Dipersilakan untuk pemateri pertama. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pola konsumsi. Pola konsumsi adalah susunan kebutuhan individu terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu yang dipenuhi dari pendapatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi di dalam analisis ini kami menggunakan 5 landasan teori. Yang pertama ada John Maynard Keynes, Milton Friedman, Duesenberry, Franco Modigliani, Albert Anko, dan Richard Bamberg. Dan yang terakhir ada Samuelson. Yang pertama ada Keynes. Di dalam fungsi konsumsi Keynes ini menjelaskan bahwa jangka pendek menunjukkan hubungan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran atau konsumsi. Setiap individu dapat melakukan penambahan konsumsi atau marginal propensity to consume. Dengan asumsi gaji yang diterima juga besar, fungsi konsumsi ini dinyatakan dalam persamaan CS sama dengan A plus BY. Dan yang kedua ada teori dari Milton Friedman. Teori ini mengatakan bahwa teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen atau permanent income hypothesis, yaitu menjelaskan bahwa pengeluaran untuk konsumsi yang ditentukan oleh pendapatan permanen. Dalam hipotesisnya, pendapatan masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Fungsi dari teori ini dinyatakan dalam persamaan seperti berikut, yaitu Y sama dengan YP plus YT, di mana Y adalah pendapatan terukur dan YP adalah pendapatan permanen dan YT itu sendiri adalah pendapatan sementara. Dan yang ketiga ada Duesenberry. Teori konsumsi ini menjelaskan bahwa hipotesis pendapatan relatif atau relative income hypothesis merupakan pengeluaran untuk konsumsi yang ditentukan oleh pendapatan relatif dengan menggunakan dua asumsi. Yang pertama ada sebuah selera sebuah rumah tangga atas barang konsumsi yang interdependent. Artinya itu pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan oleh orang di sekitarnya. Atau fungsi jangka pendek. Jadi dapat dikatakan juga bahwa di dalam teori ini terdapat istilah demonstration effect. Yang kedua, pengeluaran konsumsi adalah inversible. Ini menggambarkan bahwa pola pengeluaran seseorang pada saat penghasilan naik berbeda dengan pengeluaran pada saat penghasilan mengalami penurunan, yaitu di fungsi jangka pendek. Teori yang keempat yaitu menjelaskan bahwa teori konsumsi berdasar pada hipotesis siklus hidup atau dalam bahasa Inggrisnya life cycle hypothesis, di mana pola konsumsi yang merata seumur hidup. Pendekatan teori ini dapat diasumsikan ada 4. Yang pertama, seseorang akan mengalami de-saving
di mana orang tersebut belum memiliki pendapatan, akan tetapi ia perlu melakukan konsumsi. Dan yang kedua, orang masih melakukan saving karena konsumsi lebih besar daripada pendapatan. Dan yang ketiga, seseorang akan melakukan saving di mana pendapatan lebih besar daripada konsumsi. Dan yang keempat, orang akan melakukan saving karena pendapatan tidak cukup untuk menutupi pengeluarannya. Fungsi dari teori ini digambarkan dalam rumus C sama dengan W plus RY per T sama dengan W per T plus R per T per Y. Di mana T adalah perkiraan umur hidup manusia selama mendapat penghasilan atau sampai dia pensiun, dan R ini adalah perkiraan umur manusia, Y adalah pendapatan per periode, dan W adalah kekayaan yang diperoleh dari selain dari pendapatan. Teori yang terakhir adalah dari Samuelson. Teori ini menjelaskan bahwa konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan pembelian barang dan jasa untuk mendapatkan kepuasan maupun untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Konsumsi ini digolongkan menjadi dua, yakni konsumsi rutin dan juga konsumsi yang sifatnya sementara. Konsumsi yang rutin ini maksudnya memiliki arti bahwa sebagai pengeluaran yang dilakukan untuk pembelian barang maupun jasa secara berulang-ulang selama beberapa tahun. Sedangkan arti konsumsi yang sifatnya sementara adalah setiap tambahan yang sifatnya tidak terduga dalam konsumsi rutin. Next. Untuk gambaran umum mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, baik, di sini sendiri saya akan menjelaskan tentang gambaran umumnya. Yang pertama, terdapat status pendidik. Itu dari 83 responden terdapat 44 guru PNS dan 39 guru non-PNS. Yang kedua, usia responden berkisar di umur 22 tahun hingga 61 tahun. Yang ketiga, gaji UMR sebanyak 62 responden gajinya sesuai dengan UMR dan 21 responden gajinya tidak sesuai dengan UMR. Domisili sebanyak 80% responden berasal dari desa dan 20% responden berasal dari kota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah perbedaan pola konsumsi antara guru PNS dan non-PNS di SMP negeri. Besarnya pendapatan mempengaruhi pola konsumsi para responden, seperti perbedaan pendapatan yang diterima oleh guru PNS dan non-PNS. Dengan pendapatan yang berkisar antara 2.300.000 hingga 6 juta, sebanyak 81,8% guru PNS dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Dengan pendapatan yang berkisar antara 500.000 dengan 3 juta, hanya sebanyak 46,2% guru non-PNS yang dapat memenuhi kebutuhannya. Selain itu, prioritas konsumsi, keinginan konsumsi, hingga peningkatan konsumsi juga ikut dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diperoleh. Wilayah responden, yaitu berasal dari kota maupun desa, juga dapat memengaruhi pola konsumsi. Selain dua hal di atas, faktor lingkungan kerja maupun tempat tinggal juga dapat memengaruhi konsumsi para responden. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Keterkaitan antara pendapatan terhadap pola konsumsi guru PNS dan non-PNS dengan teori konsumsi. Keterkaitan antara pendapatan terhadap pola konsumsi adalah adanya keterkaitan antara peningkatan pendapatan dengan peningkatan konsumsi serta penurunan saving. Keterkaitan pola konsumsi masyarakat dengan teori James Dewsbury, yaitu tingkat pengeluaran untuk konsumsi suatu masyarakat sangat ditentukan oleh tingginya pendapatan yang diperoleh. Untuk bisa mempertahankan pola konsumsi yang stabil, guru PNS maupun S lebih cenderung menurunkan saving, dan ada pula yang tidak melakukan saving demi memenuhi tingkat konsumsi mereka. Untuk selanjutnya saya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan teori kedua yang berkaitan dengan teori
Samuelson, di mana pendapat Samuelson yang pertama yaitu bahwa pendapatan digunakan untuk makanan dan non-makanan. Yang kedua, Samuelson berpendapat hal tersebut sesuai dengan pola konsumsi di beberapa guru yang kami teliti dengan beberapa wawancara, dan juga ada beberapa konsumsi yang digunakan tidak hanya untuk makanan saja, tetapi konsumsi yang digunakan untuk berbagai keperluan dan kebutuhan hidup lainnya. Next. Teori yang ketiga, keterkaitan dengan teori John Maynard Keynes, di mana sebagian kecil para guru baik yang PNS maupun non-PNS pasti akan tetap melakukan kebutuhan konsumsi. Akan tetapi, meskipun mereka tidak mendapatkan pendapatan, sebagian besar guru akan melakukan pertambahan konsumsi jika terjadi pertambahan pendapatan. Meskipun pertambahan konsumsi tersebut tidak sebesar pertambahan pendapatan sebelumnya. Artinya, sebagian guru, baik guru PNS dan guru non-PNS, akan melakukan atau akan mencari pendapatan-pendapatan dari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, baik konsumsi individu dan juga konsumsi keluarga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori yang keempat, yaitu keterkaitan dengan teori Milton Friedman. Yang pertama, beberapa responden yang mayoritas akan melakukan pertambahan konsumsi. Yang kedua, ekspektasi responden terhadap tambahan pendapatan di luar gaji sangat besar presentasinya, sehingga tingkat win value-nya juga semakin besar. Next. Teori yang kelima, keterkaitan dengan teori Franco-Modigliani. Yang pertama, sebagian kecil responden mengatakan bahwa jika ada pertambahan pendapatan, mereka akan mengalokasikan dana tersebut untuk saving maupun saham. Dan yang kedua, agar jika mengalami penurunan pendapatan bisa dijadikan sebagai dana darurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya perubahan pola konsumsi guru PNS dan non-PNS pada saat pandemi COVID-19. Ketika pendapatan bertambah, maka pola konsumsi juga berubah. Secara keseluruhan, sebanyak 62,9% mengalami perubahan pola konsumsi pada saat pandemi. Dengan rata-rata konsumsi guru PNS dan non-PNS berkurang 34,3% guru, konsumsi tetap 37,1% guru, sedangkan konsumsi bertambah 28,6 guru. Perubahan konsumsi ini dikarenakan pendapatan digunakan untuk membeli keperluan kesehatan, untuk investasi, membeli kebutuhan sehari-hari, apalagi harga bahan pokok mengalami kenaikan, di mana mereka yang tadinya tidak pernah atau belum pernah membeli vitamin atau suplemen menjadi kebutuhan untuk menjaga stamina dan sistem imun mereka. Selain itu, digunakan untuk membeli perlengkapan kesehatan seperti obat-obatan dan juga untuk biaya rumah sakit orang tua yang terkena COVID-19. Next. Kesimpulan, pendapatan dari setiap orang sangatlah berbeda, sama halnya dengan sampel dari responden kami, yaitu guru PNS dan non-PNS. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan pola konsumsi. Hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan saja, melainkan beberapa faktor lainnya seperti tempat tinggal, jumlah tanggungan, prioritas, dan juga pandemi. Terdapat 5 teori konsumsi yang masih relevan di zaman sekarang ini terhadap responden kami, yaitu guru PNS dan non-PNS SMP negeri dengan pengambilan sampel di desa dan di kota.
Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi analisis keterkaitan antara teori konsumsi dengan perubahan pendapatan terhadap pola konsumsi guru PNS dan non-PNS di SMP negeri. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu untuk menjalankan atau berjalannya presentasi pada kali ini yang sudah baik dan sudah terjalan dengan lancar. Selebihnya, apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi baik Bapak, di sini saya izin melakukan wawancara terkait pola pendapatan mempengaruhi pola konsumsi guru di SMP negeri Bapak ya. Usianya Bapak Muin berapa? 54 tahun. Domisili asal mana Bapak? Domisili Dusun Mangon, Dusun Mangon. RT 1, RW 32, Desa Ambu, Kecamatan Ambu. Asal instansinya SMP Negeri 1 Ambu. Status pendidik saat ini PNS atau PNS Bapak ya. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah gaji Bapak mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku atau UMR? Sesuai Bapak ya? Sesuai. Berapa gaji Bapak selama sebulan? 6 juta. 6 juta Bapak ya. Apakah gajinya Bapak cukup untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder selama 1 bulan Bapak? Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup ya Bapak. Kalau gaji selama 1 bulan hanya untuk konsumsi saja Bapak, apakah benar? Tidak ya Bapak ya. Bagaimana sikapnya Pak Muid jika mendapatkan bonus kerja? Apakah nanti ada tambahan konsumsi seperti misalnya beli 2 jadi beli 5 nantinya, atau tidak, atau buat menabung, atau bagaimana Bapak? Biasanya dibuat menabung Bapak ya. Yaitu tanggungan dari orang tua, soalnya kan masih ada orang tua. Oh iya. Bagaimana caranya Bapak menyikapi ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan? Jika sewaktu-waktu pernah mengalami ini. Oh ya, jadi kita membuat skala prioritas mana dulu, dan jelas kalau saya lebih penting ke pendidikannya dulu. Kalau masalah kebutuhan pokok insya Allah ditunjang dengan kebutuhan lain. Kebutuhan pokok ditunjang dengan kebutuhan lain. Maksudnya ada sumber dari lain, bukan dari guru. Iya. Apa yang Anda prioritaskan? Kebutuhan, keinginan, atau keduanya seimbang, Bapak? Kebutuhan. Kebutuhan ya. Kebutuhan. Oh, mengapa? Apakah gaji Anda digunakan untuk konsumsi sendiri? Tidak, Bapak ya. Untuk keluarga juga. Apakah gaji Anda tadi ya buat keluarga? Jika buat keluarga, apa yang jadi prioritas konsumsi keluarganya Bapak suka? Pendidikan dan kesehatan. Pendidikan, Kesehatan. kesehatan. Bagaimana sikapnya Pak Suko ini ya, jika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan?
selama ini belum pernah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Apa yang Anda prioritaskan? Kebutuhan, keinginan, atau keduanya seimbang? Ya, kebutuhan. Lebih memiliki kebutuhan Bapak ya. Alasannya Bapak? Karena kalau kebutuhan itu jelas sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Kalau keinginan, namanya keinginan itu akhirnya nanti akan melebihi dari kebutuhan. Kebutuhan dulu baru keinginan. Dapatkan pendapatan di luar gaji pokok. Sama seperti tadi. Ya alhamdulillah. Artinya ya itu tadi. Tingkat konsumsinya nanti bertambah apa enggak. tetap segitu saja konsumsinya? Tetap aja. Tetap Jadi saya memang ya kalau alokasikan kemana? kalau misalnya kebutuhannya cukup itu, artinya sudah terpenuhi, ya buat apa ditambah gitu loh. Artinya tetap. belanja kita kalau terlalu konsumtif juga enggak. Jadi Malah saya- dialokasikan kemana Bapak? Ya ke itu, ke investasi itu. Investasi tetap ya. Kalau konsumsi dituruti, waduh, nanti Ya. malah nggak ada cukupnya gitu loh, Iya. selalu kurang terus. Benar. Itu kalau saya. Berbeda-beda. Seperti itu, iya. Jadi tetap namanya harus Apakah ya gaji- kalau pengen jajan-jajan gitu kan ya wajar sih, tapi kan nggak tiap hari. Tapi tetap bentuk pola konsumsinya tetap Bapak ya segitu, tidak bertambah gitu. Iya. Untuk keluarga ya Bapak ya. Iya, untuk keluarga. Iya. Untuk keluarga ya. Jika iya, prioritas konsumsi keluarga Anda seperti apa Bapak? Yang Ya, pertama, yang jelas itu kan pokoknya kebutuhan primernya itu harus kebutuhan pokok. ya kebutuhan pokok Kelas- terpenuhi ya. Belanja bulanan, pokoknya kebutuhan pokok itu. Selain seperti kebutuhan pokok lagi, yang kedua apa Bapak? apa yang kedua ya? Ya itu perawatan itu, perawatan apa ya? Kan punya Tanaman gitu. punya mobil itu yang tak terduga itu kan kita harus punya gitu mobil kan. Nabung berarti Bapak ya. Ya, buat- enggak, artinya kan kita sudah punya kendaraan. Itu kadang-kadang kan butuh perawatan, terus itu untuk kesehatan. Iya. Kesehatan. Gimana? Perawatan rumah. Nah, iya itu kan juga Iya. kita punya cadangan, harus punya cadangan seperti itu kan. Iya benar. Jadi tidak serta-merta kan untuk konsumsi semuanya. Kita meskipun kebutuhan konsumsi terpenuhi nggak habis, masih ada cadangan untuk itu. Iya. Namanya sakit kan kamu Iya, harus kan. berobat kan harus punya ketimbang Iya, kita nanti tidak terduga. cari tabungan, nah itu harus ambil tabungan. Iya. Nah, itu.